Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Um, Bapak Ibu, rekan-rekan semua dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan atas nikmat sebagai orang muslim, pengikut Nabi Muhammad SAW. Sahabat Al-Um dimanapun Anda berada yang kami cintai, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak untuk merenung, untuk memikirkan suatu yang kita butuhkan dalam hidup, suatu yang bisa iman kita tergugah, hati kita termotivasi dan bersemangat dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah SAW, menyongsong masa depan kita yang penuh dengan kebahagiaan, keselamatan, yaitu jalan mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu rahimakumullah, adalah soal begini. Kita ini kan berada di akhir zaman. Akhir zaman ini identik dengan banyaknya fitnah, banyaknya tantangan, banyaknya gangguan. Menjadi orang baik itu tidak mudah, karena musuhnya banyak, yang suudzon banyak, teman sedikit, ya, yang suudzon, yang memfitnah, yang memberi kita stigma itu banyak. Mengikuti Rasulullah SAW itu tidak mudah. Nah, ini saya ingin menyampaikan bahwa ternyata kalau kita merenung betul, apalagi merenungkan itu mengikuti firman Allah dan sabda Rasulullah serta pemahaman para ulama ahlu sunnah, maka insya Allah kita akan dapat pencerahan. Yang mana ternyata kalau kita renungkan, adanya banyak fitnah di tengah-tengah kita, adanya banyak rintangan, tantangan, ujian, cobaan, banyaknya yang memusuhi walaupun kita tidak mencari, dan sedikitnya teman yang mendukung, itu ternyata punya nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, alias memiliki fadilah besar, fadilah, keuntungan, keutamaan yang besar luar biasa. Nah, ini penting. Di mana itu kita dapatkan? Saya terinspirasi oleh penjelasan dari seorang ulama ahlu sunnah, yaitu Hafidhul Maghrib, Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Jadi intinya di sini perenungan melalui ucapan Imam Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitab Tamhid, dalam kitab At-Tamhid, ya, jilid 19 halaman 251. Karena ini baru saya tahu, saya baca barusan. Ketika beliau menafsiri sabda Nabi SAW, khairun nasi qarni, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia yang ada di zamanku, kata Nabi. Apa hubungannya dengan kita, Bapak Ibu dan sahabat Al-Um? Ini kan keutamaan sahabat Nabi. Nah, mari kita renungkan. Ternyata penting sekali. Bukan sekedar zaman yang membuat mereka itu menjadi unggul. Bukan, maksudnya bukan zaman yang sudah lewat, yang berlalu, enggak. Ternyata zaman sebagai wadah beramal bagi seorang mukallaf. Jadi beliau mengatakan begini,
supaya tidak salah lengkap ya, supaya lengkap. Khairun nasi qarni inna qarnahu innama fuddil. Sesungguhnya zaman Nabi SAW itu diutamakan oleh Allah, punya keutamaan besar. Li'annahum kanu ghuraba'a fi imanihim. Karena para sahabat itu dulu gharib, terasing di zaman itu, di zaman mereka itu ya. Nah, terasing karena keimanannya. Mereka kan beriman dengan Allah, dengan secara tauhid, beriman dengan Nabi Muhammad, beriman dengan Al-Quran. Ya. Nah, ketika mengawali agama, mereka itu asing di tengah masyarakat luas yang tidak mengenal iman, mengenal budaya lokal yang turun-temurun gitu. Mari kita lanjutkan. Likasratil kufari, karena banyaknya orang kafir, wasabrihim ala adahum, dan karena para sahabat ini sabar terhadap gangguan yang didapatkan dari orang-orang kafir di zamannya. Jadi sebuah zaman mereka beriman, mereka diganggu, mereka jumlahnya sedikit, mereka terasing, dan mereka tetap sabar dalam menjalankan agama Islam, dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut. Wa tamassukihim, dan juga karena berpegangnya, karena eratnya pegangan para sahabat ya terhadap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa tamassukihim bidinihim, dan eratnya pegangan mereka kepada agama mereka. Nah, udah, itu masa lalu. Lalu apa hubungannya dengan kita? Kata Imam Ibnu Abdil Bar, wa inna akhir hadhil ummah, sesungguhnya akhir umat ini, umat yang akhir zaman, apalagi zaman kita ya, karena kita lebih jauh dari Rasulullah SAW dibanding dengan zamannya Imam Ibnu Abdil Bar ya, dengan Imam Ibnu Abdil Bar. Yaitu kata beliau, inna akhir hadhil ummah idza aqamuddin, kalau menegakkan agama, wa tamassaku bihi, mereka berpegang erat dengan agama, wa sabaru ala taati rabbihim, mereka bertaat, sabar dalam mentaati Tuhan mereka, fi khini zuhuri syarri, di saat muncul dan merajalela keburukan, wal fiski, kefasikan itu hal-hal yang maksiat, keluar dari agama, wal haraj, al haraj itu Bapak Ibu adalah al fawda, kekacauan, kacau ya, tidak taat kepada Allah dan Rasul dalam keadaan kacau lah ya, kacau dalam pemikiran, kacau dalam pemahaman, kacau dalam perilaku. Kacau, tidak teratur, tidak beradab, tidak tertata. Karena kalau ikut Islam, semua ditata. Ya, Islam itu penuh dengan aturan, hukumnya lengkap, adabnya lengkap, sehingga aturannya lengkap. Orang yang belum memahami Islam, belum menghayati Islam, memandang bahwa Islam itu terlalu banyak aturan, ribet, nah, itu kan ribet, sulit gitu. Tapi begitu dia mengimani dan masuk dalam Islam, Masya Allah, inilah namanya peradaban, umat yang beradab, karena ditata semuanya ya, cara ngomongnya ditata, perilakunya ditata, interaksinya ditata, apalagi agama ya. Wal ma'asi, dan munculnya maksiat-maksiat, wal kabair, dan munculnya dosa-dosa besar. Bapak Ibu, zaman kita yang disebut dengan zaman digitalisasi, zaman internet yang sebelumnya belum ada ya. Dengan zaman internet ini, kemudian kita mulai zaman pandemi, kita sudah melihat bagaimana jauhnya generasi muda dari agama. Ya, survei-survei sudah mengatakan cukup miris. Ya, misalkan 70% tidak bisa baca Quran, atau bahkan mengatakan 73, 75 malah tidak sholat dan seterusnya. Belum lagi kalau dikaitkan dengan pornografi, dengan LGBT, dengan narkoba dan lain-lain ya. Jadi intinya Masya Allah. Bahkan guru agama aja kurang banyak ya. Itu gurunya ya. Baik, ini jadi
Kemudian terlalu banyak al-haraj, kerancuan, kekacauan, banyak maksiat, banyak dosa besar. Kanu inda dzalika aidan na'am ghuraba. Maka umat Islam kita di akhir zaman kalau ingin menjadi umat Islam yang benar, coba kita ngucap salam aja. Ucap salamnya assalamualaikum saja, seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Tidak perlu ditambahi ini itu, dicampur dengan agama-agama lain. Lah itu kan kadang malah mengikuti salamnya Nabi Muhammad SAW itu menjadi terasing di sebagian tempat atau di banyak tempat. Sehingga mereka ini menjadi ghuraba, menjadi orang terasing. Wa zakat a'maluhum fi dzalika zaman. Nah, ini. Nah, ketika kita tetap berpegang teguh di saat zaman penuh dengan tantangan tapi masih bertahan, di situ muncul keikhlasan kita. Disitulah kemurnian amal kita itu terbukti bahwa kita selama ini bukan karena orang, bukan karena manusia, karena semuanya imanan wahtisaban, karena iman kepada Allah, karena mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Kama zakat a'malu awailihim, sebagaimana menjadi bersih, menjadi suci, menjadi murni amal-amal mereka zaman dulu loh. Jadi beda zaman, beda wadah, tapi gambaran tantangannya sama. Kemudian dari situ niat keimanan, keikhlasannya sama. Itulah diantara hikmah kita hidup di akhir zaman. Maka jangan bersedih, kita harus bersyukur kepada Allah diberi kesempatan hidup di akhir zaman, berpegang teguh dengan agama Allah, agama sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu masih ini ucapan daripada Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah, wa mimma yashhadu lihada, di antara yang menjadi saksi, yang menjadi penguat ya dalam pemahaman saya ini, pemahaman beliau ini adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Maka Islam ini berawal secara terasing dan nanti akan di akhir zaman akan kembali terasing. Nah, jadi keterasingan di zaman awal dengan keterasingan di zaman sekarang ini sama-sama memberi kesempatan bagi penghuninya, bagi penduduknya untuk mendapatkan derajat yang tinggi, keimanan, keikhlasan yang tinggi. Dari sini saya mengajak Bapak Ibu rahimakumullah untuk satu, bersabar dalam beribadah. Kedua, bersabar dalam berdakwah. Ketiga, ya bersabar ikut serta berjuang mendukung para dai, para ustadz untuk menyebarkan agama Islam. Mengajari bangsa kita ini yang banyak tidak bisa baca Al-Quran. 70% lebih gak bisa baca Quran. Nah tentu saja kan yang 30% ini, semoga kita memang termasuk bagian dari 30% ini, ya itu ikhlas, semoga ikhlas supaya diterima oleh Allah. Karena kalau tidak maka percuma. Jadi sabar, gurunya sabar, kiainya sabar, para dai sabar, para pegawai sabar, donaturnya juga sabar. Nah ini penting. Di saat dakwah pendidikan Islam itu minoritas atau terasing, ya, dan berada di jalan yang benar, maka salah satu yang menjadikan dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala adalah selain tingkat kesabaran tadi, juga tingkat kesabaran menghadapi tantangan. Semakin besar tantangan lalu sabar, semakin besar tantangan lalu ikhlas. Nah, itu yang membuat tinggi. Juga ada lagi faktor lain, as-sabq. As-sabq, sabiqun bil khairat, musara'ah, mubadarah. Nah itu penting sekali. Nah kenapa? Karena Islam sangat membutuhkan tauhid kepada Allah, sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW sangat membutuhkan.
Nah, ketika sangat membutuhkan tenaga, maka tenaga yang sangat dibutuhkan, membutuhkan dana. Dana yang sangat dibutuhkan itu punya nilai tidak bisa tidak bisa disalib, disamai, apalagi disalib sama sekali. Contoh misalkan, bagaimana Rasulullah SAW menghargai Sayyidah Khadijah. Bagaimana Allah mengangkat derajat tinggi-tinggi Sayyidah Khadijah. Karena Sayyidah Khadijah adalah yang iman pertama kali, mendukung dakwah pertama kali, membiayai dakwah pertama kali, ya, untuk membiayai dakwah Nabi SAW, ya, di mana Nabi mengatakan bahwa Sayyidah Khadijah itu adalah beriman pertama saat orang-orang mendustakan, ya, kemudian beriman saat orang-orang kufur, kemudian membenarkan saat orang-orang mendustakan, kemudian menyantuni dengan hartanya saat orang-orang tidak memberinya. Nah, kemudian juga memberi anak, ya, memberi rezeki. Allah memberi rezeki anak melalui Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, itu hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Ada ulama yang menghasankan atau mensahihkan seperti Syekh Shu'aib Arnaud insyaallah. Nah, setelah itu ada hadis sahih dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, maka yang membiayai dakwah terbesar adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sampai Rasulullah mengatakan manafa'ani malun mithla mali Abi Bakar radhiyallahu anhu. Tidak ada harta yang berguna bagi saya dalam berdakwah kecuali seperti kegunaan daripada harta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yaitu ketika kan Sayyidah Khadijah wafat setahun sebelum Nabi hijrah lah, ya. Nah, ketika setelah itu udah Abu Bakar yang membiayai semuanya. Ketika hijrah, ketika di Madinah. Nah, sehingga yang namanya kedudukan Abu Bakar, infaknya Abu Bakar, itu tidak bisa disamai oleh siapapun. Nah, ini penting sekali. Jadi sekali lagi pesan saya, mari bersabar, bersabar, bersabar. Hidup di zaman yang banyak tantangan, banyak fitnah seperti ini. Ayo kita ingat Rasulullah, kita ingat para sahabat Rasulullah SAW, kita ingat hadis tentang ghuraba. Ternyata di situ hikmahnya, Mari, yang bisa ilmu dengan ilmunya, yang punya pengaruh dengan pengaruhnya, punya jabatan dengan jabatannya, tenaga dengan tenaganya, dan yang punya harta dengan hartanya, begitu seterusnya. Ya, dan ini terbuka di negeri kita ini karena memang siapapun membutuhkan ilmu, membutuhkan dakwah, kepingin kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kenal Rasulullah SAW, kepingin baca Al-Quran, maka silahkan Bapak Ibu kalau ingin untuk menginvestasikan hartanya agar diterima di akhirat, silakan pilih lembaga-lembaga di daerah Anda masing-masing, ya, untuk ikut serta. Itu akan membawa juga kita dalam rombongan orang-orang yang akan mendapatkan fadilah di akhir zaman. Jadi keutamaan ibadah dan dakwah di zaman ghurbah, di zaman keterasingan, di akhir zaman, di era disrupsi seperti ini yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kekacauan. Barakallahu fikum, semoga perbincangan kita di siang dan sore hari ini, siang menuju sore, ya, bisa berguna, bermanfaat bagi kita semuanya. Dan bagi yang dekat dengan monggo merapat. Bahkan seluruh Indonesia pun bisa memanfaatkan kebaikan melalui pondok, lembaga pendidikan yang ada di dalamnya. Barakallahu fikum, taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV, Sabda Ilmu, Selaksa Hikmah.